Nah, pagi ini saya akan berbagi sharing dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul kuasa mengucap syukur. Kadang-kala dalam kehidupan kita bertanya-tanya sebuah pertanyaan yang klise yang banyak ditanyakan orang. Kenapa hidup saya tidak mengalami terobosan? Ada banyak orang bertanya, kenapa saya berdoa dan doa saya belum dijawab-jawab? Kenapa saya mengalami yang namanya delay atau penundaan? Sampai kapan saya menunggu jawaban doa? Sampai kapan saya menantikan yang namanya pertolongan Tuhan, bahkan jalan keluar, jamahan juga mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan saya? Ini seringkali pertanyaan yang barangkali ditanyakan banyak orang. Bahkan bisa jadi Anda yang sedang doa pagi mendengar firman Allah ini, Anda juga bertanya-tanya yang sama. Seperti orang lain tanyakan, kenapa doa saya belum dijawab, sampai kapan saya menantikan jawaban doa. Kok saya gak ngalami terobosan sih? Kok saya gak melihat jamahan pertolongan mujizat Tuhan dalam kehidupan saya? Hari ini saya akan mengajak saudara belajar tentang kuasa mengucap syukur. Jangan-jangan respon kita salah dalam menantikan penantian jawaban doa. Jangan-jangan respon kita yang salah dalam rangka kita menunggu yang namanya mujizat Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Kok saya gak ngalami terobosan sih? Lalu kita mulai ngomel, kita mulai bersungut-sungut. Ini saya sebut respon yang salah. Mari belajar mengucap syukur. Seperti pujian yang barusan kita naikkan tadi, bahwa ada kuasa ketika kita mengucap syukur. Ada mujizat besar ketika kita mengucap syukur. Saya akan ajak pagi ini kita sama-sama baca sebuah kisah dalam perjanjian lama. Di mana bangsa Israel posisinya ada di satu tempat yang namanya Padang Gurun Paran. Sebuah daerah tempat yang tandus. Nah, disinilah mereka mulai ngomel, saudara ya. Bilangan pasal 13 ayat 1 sampai 3. Kita baca bergantian masing-masing satu ayat. Saya baca ayat 1, Anda lanjut 2, 3-nya sama-sama. Bilangan 13 ayat 1 begini kata firman Allah. Tuhan berfirman kepada Musa. Lanjutkan ayat kedua, saudara. Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Ayat yang ketiga, sama-sama kita baca 1, 2, dan 3. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Jadi backgroundnya, inti dari ayat yang kita baca, setelah Israel keluar dari tanah Mesir, lewat Sukot, Etam, Pihahirot, nyebrang laut Teberau, lalu mereka memasuki jalan terus di padang gurun gitu ya. Lalu mereka tiba di sebuah tempat yang namanya Padang Gurun Paran. Jadi hari itu singkatnya begini, bangsa Israel yang adalah umat Allah, posisinya mereka sedang berada di tempat yang tidak nyaman. Tempat itu namanya adalah Padang Gurun Paran. Dan yang saya coba sampaikan sama saudara, yang saya mau coba tunjukkan sama saudara begini, coba Anda lihat gambar ini. Padang Gurun Paran, di mana posisi bangsa Israel ada hari itu saya menyebutnya adalah titik kritis. Padang Gurun Paran saya beri nama sebuah tempat titik krisis buat bangsa Israel, termasuk Musa, termasuk kita secara rohani. Kenapa saya katakan padang gurun yang tidak nyaman? Padang gurun dikatakan tidak bisa tempat untuk menabur, tidak ada air. Israel berkata, di sini tidak ada buah anggur, tidak ada buah delima, tidak ada yang namanya air untuk diminum, tidak ada buah ara. Mereka berkata ngomel di situ. Itu kenapa saya katakan sebagai titik kritis. Karena di Padang Gurun Paran inilah banyak sekali kejadian peristiwa
yang mengubah nasib di padang gurun Paran ini. Yang mengubah kehidupan tiba-tiba berubah terjadi di padang gurun Paran. Jadi saya coba angkat, saya coba tunjukkan sama saudara bahwa ada banyak peristiwa penting. Ya, ada banyak kejadian yang sangat-sangat penting terjadi di sebuah tempat yang namanya padang gurun Paran. Dan ini saya mau katakan begini, saya tunjukkan apa yang dialami oleh mereka umat Israel termasuk Musa. Saya mau ingatkan, warning buat kita. Itu pun ternyata bisa kita alami dalam kehidupan kita. Ini saya ulang bagian ini. Apa yang dialami oleh umat Allah di tempat kritis, krusial, tempat transisi yang mengubah nasib mereka di padang gurun Paran, itu juga bisa terjadi sama kita. Mari kita lihat peristiwa penting apa saja yang terjadi di padang gurun Paran. Contoh yang pertama yang ditunjukkan oleh Alkitab dalam Bilangan pasal 20 ayat 8 loncat 11-12, ada peristiwa penting. Nasibnya Musa berubah. Janjinya Tuhan kepada Musa, rencananya, planningnya Tuhan buat Musa adalah Musa yang pimpin Israel keluar dari tanah Mesir, nyebrang laut Tebro, lewati padang gurun. Rencananya Allah, Musa lah juga yang bawa Israel masuk tanah Kanaan. Itu semuanya rencana berubah total. Rencana Tuhan, planningnya Tuhan yang besar, yang indah sama Musa, batal, dibatalin semua sama Tuhan. Tuhan cabut semuanya, gak jadi deh Musa. Dan peristiwa itu saya mau ingatkan, itu terjadinya di satu tempat yang namanya padang gurun Paran. Berubah total rencana Tuhan. Nasibnya Musa berubah, digantikan sama Yosua. Kenapa berubah? Musa dikatakan Alkitab melanggar kekudusan Tuhan, tidak taat, merespon firman Allah, emosi dia. Coba saya tunjukkan ayatnya, saya baca saja maksud saya ya, biar cepat ya. Bilangan 20 ayat 8 loncat 11-12, begini kata firman Allah. Anda perhatikan ini. Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun, kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul, katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberinya air. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu bukan berkata kepada gunung batu, tapi memukul bukit batu itu dengan tongkatnya berapa kali? 2 kali. Ya, emosinya kelewatan. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Lihat ayat 12. Ini vonisnya, murkanya Tuhan terjadi sama Musa. Langsung vonisnya datang, keputusan Tuhan. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku. Jadi setiap kali kita tidak nurut sama firman Allah, itu tidak menghormati Tuhan. Di depan mata orang Israel, itulah sebabnya perhatikan baik-baik, kamu tidak akan membawa jemaah ini Israel masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Peristiwa pertama, bangsa Israel backgroundnya ngomel, bersungut-sungut, protes sama Tuhan, protes sama Musa. Musa, kenapa engkau pimpin kami keluar dari padang gurun ini? Apakah engkau mau membuat kami mati bersama keluarga kami dan ternak kami? Kenapa engkau bawa kami keluar dari tanah Mesir? Di sini gak ada buah ara. Di sini gak ada bisa menabur, gak ada buah anggur. Gak ada buah delima. Di sini Musa gak ada air minumnya. Apakah engkau mau bunuh kami, bikin mati kami, keluarga dan ternak kami di sini? Mulai marah mereka. Musa mendengar protesnya umat Allah. Musa mendengar keluh kesahnya, omelan-omelan mereka. Tersulut Musa emosi. Musa meskipun orang Alkitab sebutkan orang yang paling lemah lembut hatinya di muka bumi. Emosi juga dia, diprotes begitu, didesak begitu. Meskipun dia seorang nabi hamba Allah yang dipilih Allah,
dagingnya berontak, emosi. Padahal pesan Tuhan, Musa, aku kasih air. Berkata kamu kepada gunung batu itu, hai gunung batu, kira-kira begini, keluarlah air. Berkata saja keluar air, Musa emosi. Tidak nurut, tidak taat seperti yang Tuhan katakan. Yang Tuhan katakan berkata kepada gunung batu. Dia pukul, nggak sesuai dengan perkataan firman Allah. Tuhan marah, kamu tidak menghormati kekudusanku. Batal Musa, kamu tidak bisa pimpin umat ini, jemaah ini masuk tanah Kanaan. Hal pertama saya sodorkan sama saudara, terjadi sebuah peristiwa yang ironis dan tragis, kegagalan seorang Musa. Dari awal saya katakan, kenapa kita gagal melihat terobosan? Kenapa kita gagal melihat jawaban doa? Sampai kapan saya menantikan jawaban doa, Pak? Kadang-kadang kita mulai protes seperti itu. Jangan-jangan kegagalan kita tidak melihat pertolongan. Kegagalan kita tidak melihat mujizatnya Tuhan. Tidak melihat yang namanya jamahan Tuhan jalan keluar dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita responnya salah. Karena di tempat yang namanya padang gurun paran, tempat yang tidak ada tempat untuk menabur nggak bisa. Tidak ada air. Ini bicara tentang tempat yang sulit. Ini tempat yang transisi bikin orang gagal dan jatuh. Musa pun gagal di situ. Dan ini saya ingatkan dari awal. Bisa terjadi juga pada kita umat Tuhan di akhir zaman ini. Ketika kita respon salah, gagal melihat kemuliaannya. Gagal melihat jawaban doa. Jadi ini tempat kritis. Ini tempat transisi, ini tempat perubahan nasib. Harusnya berhasil, gagal kita. Kenapa? Tidak taat sama firman, tidak menghormati kekudusan Tuhan. Berapa hari yang lalu kita bicara tentang hormat sama Tuhan. Bisa nggak kita punya hati yang namanya takut akan Allah, memandang Tuhan itu dengan sikap yang hormat, kagum, disertai rasa kekudusan. Ada Tuhan gitu. Itu namanya takut akan Tuhan. Seringkali takut akan Tuhan yang sebatas apa perasaan. Saya orang yang takut akan Tuhan. Tapi kelakuan kita tidak menunjukkan bahwa kita adalah orang yang takut akan Tuhan. Musa gagal. Contoh kedua yang sangat klise yang sering Anda dengar. Di padang gurun paran inilah Musa mengutus 12 pengintai untuk survei tempat. Lihat tempat itu bagaimana keadaannya. Saya baca saja ayatnya sambil saya terangkan. Bilangan 13, 27 sampai 30 ayatnya. Saya baca ya, perhatikan kalimatnya. Ya, mereka menceritakan kepadanya 10 pengintai, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya dikatakan apa? Bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Terus orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian lihat, Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Saudara, terkesan ketika diutus mengintai 12 pengintai itu kembalinya cepat sekali. Karena memang sebetulnya begini, saya coba terangkan ya. Padang gurun paran di mana posisi titik kritis, titik perubahan nasib, kegagalan bisa terjadi. Itu jaraknya dengan tanah Kanaan gak terlalu jauh. Bahkan saya katakan tidaklah jauh. Beberapa hari nyampe ya kok. Makanya gak lama. Memang mengintai surveinya tepat 40 hari. Tapi kembalinya cepat. Anda lihat 10 pengintai bawa laporan yang busuk. Sehingga saya loncat langsung saja ayat 14. Pasal 14 maksud saya 20 sampai 23. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Perhatikan, semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang ku berbuat di Mesir dan di padang gurun,
Perhatikan, namun telah 10 kali mencobai aku. 10 kali protes. 10 kali ngomel. 10 kali bersungut-sungut. Dan tidak mau mendengarkan suaraku. Perhatikan, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Dibatalkan janjinya, nggak jadi terlaksana. Semua yang menista aku tidak akan melihatnya. Ngomel, bersungut, itu ternyata menista nama Tuhan. Akibatnya apa? 10 pengintai, lagi-lagi saya katakan divonis Tuhan, nggak bisa masuk tanah Kanaan. Vonisnya terjadi di Padang Gurun Paran loh. Ini titik krusial yang merubah semuanya. Harusnya masuk, nggak masuk. Bahkan saudara ya, coba saya loncat dulu ayat ini. Yang masuk cuma 2 yang lahir di tanah Mesir, Yosua dan Kaleb. 24 dalam pasal yang sama. Tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya. Dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Tidak ngomel, tidak bersungut-sungut. Tidak suka protes-protes sama Tuhan. Sepenuh hati. Hadapi padang gurun dia terima. Tetap bersyukur. Hadapi kesulitan, tantangan tetap dia terima. Tidak ada pemberontakan. Sepenuh hati itu begitu. Saya percaya kalau Anda orang cinta Tuhan. Percaya pada Tuhan sungguh-sungguh. Sepenuh hati ikut Tuhan. Ya dia berserah sama Tuhan apapun yang dialaminya. Kalau Anda ingin melihat pertolongan Tuhan. Anda ingin melihat jawaban doa terjadi sama saudara. Sederhana, ikut percaya Tuhan sepenuh hati. Berserahnya pada Tuhan sepenuh hati. Akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu. Dan keturunannya akan memilikinya. Tapi 10 mengintai plus seluruh bangsa Israel yang lahir di tanah Mesir, generasinya Musa, itu semuanya gagal. Bukan cuma gagal, bahkan mereka itu mengalami muter 40 tahun. Tadi saya katakan jaraknya sebetulnya tidak jauh. Ini saya katakan ini sebuah pengalaman yang tragis dalam kehidupan orang Kristen. Dalam kehidupan orang percaya, di depan sudah lihat berkat sebetulnya, tapi nggak bisa masuk. Kalau saudara ada kesempatan tour Holy Land ya ke tanah Israel. Saudara yang pernah ke Israel atau saudara yang dalam waktu dekat tahun 2024 ini atau dalam beberapa bulan ke depan saudara ada rencana tour Holy Land. Saya kasih saran, Anda nanti tanya sama tour guide atau tour leader saudara. Begitu tour guide, tour leader saudara bawa ke satu tempat yang namanya Gunung Nebo. Yang ada ular yang ditinggikan Nehustan itu. Tanya sama tour guide Anda. Pak posisinya Padang Gurun Paran itu di mana? Nanti disuruh akan Anda lihat. Ternyata Padang Gurun Paran dengan yang namanya tanah perjanjian, tanah Israel yang sekarang tanah Kanaan. Jaraknya tidak jauh. Saya kasih peta ya. Ada kalau buka di Google Maps itu ketemu. Saya coba cari Google Maps. Antara tempat yang namanya Paran ada sampai hari ini Padang Gurun Paran. Jadi Anda bisa tanya sama tour leader Padang Gurun Paran yang mana. Ada namanya Padang Gurun Paran sampai hari ini. Padang Gurun Paran jaraknya ke Israel ke tanah perjanjian. Itu kurang lebih 133,1 kilometer. Kalau kita naik mobil itu cuma 1,5 jam. Anda bisa bayangkan, perkirakan, kalkulasi kalau kita naik mobil bisa 1,5 jam. Berarti kalau jalan kaki seperti bangsa Israel berapa hari kira-kira? Saya coba hitung tadi kira-kira 18 jam. Atau itu kalau non-stop jalan ya, jalan kaki terus dari Padang Gurun Paran ke tanah Kanaan itu 18 jam. Tapi kita kan gak kuat, santai-santai lah. Berhenti jalan, capek ngasuh jalan lagi 3 hari lah paling lama. Hanya hitungan beberapa hari, tidak sampai 1 minggu 7 hari. 2-3 hari beberapa hari udah nyampe tanah Kanaan. Loh ini kan pengalaman yang tragis, ironis. Di depan mata tinggal beberapa hari masuk tanah perjanjian. Musa gagal, 10 pengintai gagal. Plus generasi Musa yang lahir tanah Mesir semuanya gagal. Cuman Yosua dan Kaleb yang masuk dan generasi yang lahir pada gurun masuk tanah Kanaan. Mayoritas gagal. Padahal tinggal hitungan hari.
Itu pun gara-gara ngomelnya mereka. Lebih baik kita pulang saja ke tanah Mesir. Oh, penduduknya besar, makan orang, kita balik saja. Ngomel, Musa, apa kurang kuburan di tanah Mesir? Kamu mau kubur kami dengan keluarga kami di sini. Wih, protesnya keras. Gara-gara protes, gara-gara bersungut-sungut, gara-gara ngomel saudara. Apa yang terjadi dalam kisah ini? Gagal masuk tanah Kanaan. Padahal tinggal beberapa hari sudah dilihat tapi tidak alami. Bahkan harusnya berapa hari masuk itu muter jadi 40 tahun. Puluhan tahun muter-muter. Jadi kalau Anda bertanya sampai kapan saya menunggu jawaban doa. Jangan-jangan delay yang kita alami, penundaan berkat datang sama kita. Respon kita yang ngomel ini loh. Terjadi penundaan delay. Israel tuh muter penundaan 40 tahun. Itu pun mereka tidak bisa masuk, gagal masuk tanah Kanaan. Sudah ngalami penundaan, berharap-harap nanti aku masuk. Nanti ngalami berkat, nanti ngalami mujizat berkat tanah Kanaan. Sudah mengalami muter penundaan, buang waktu, buang energi. Itu pun gagal, gak bisa masuk. Bukankah ini sebuah pengalaman tragis dalam kehidupan orang Kristen? Berharap dapat pertolongan, berharap lihat miracle, mujizat, keajaiban, ternyata nggak ngalami. Delay bahkan nggak bisa ngalami. Makanya saya mau tunjukkan kenapa umat Allah itu gagal termasuk kita. Dan mereka mengalami delay, penundaan, muter 40 tahun. Sederhana jawaban saya, karena respon yang salah. Saya suka ajarkan sama saudara, kalau ngalami masalah, ingat ya, ngalami kesulitan, respon hati kita mesti benar. Saya suka bilang, yang membedakan Kristen bodoh sama Kristen pandai bijaksana, urusannya suka respon saja kok. Orang Kristen yang bodoh, begitu hadapi kesulitan, hadapi masalah, kok nggak ditolong-tolong sih? Menghadapi namanya padang gurun paran, langsung marah, langsung kecewa, langsung apa? Kepahitan sama Tuhan. Buat apa ibadah kalau gini? Buat apa doa puasa? Buat apa tiap hari dengar firman, doa bagi setiap hari? Selalu keluhan yang muncul. Ini sebuah respon sikap hati yang salah. Harusnya kita seperti Yosua sama Kaleb. Ikut Tuhan, berserah sama Tuhan sepenuh hati. Apapun yang kita alami. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi dan Anda alami hari ini. Bisa jadi Anda sedang mendengar firman Allah hari ini, pagi ini juga. Anda sedang pada posisi kritis itu di padang gurun paran. Tempat yang serba sulit, tempat yang tidak bisa memberikan keuntungan, tidak ada tempat penaburan. Mereka cari buah anggur, nggak ada pohon ara, nggak ada delima, gandum, nggak ada apa-apa. Air minum pun tidak ada. Saya kasih gambaran betapa sulitnya, menderitanya mereka di padang gurun paran. Dan gara-gara pada gurun paran inilah nasib mereka berubah, gagal. Padahal tinggal melangkah 1-2 hari nyampe mujizat. Ada banyak kita proyek besar di depan mata lenyap. Gara-gara apa? Respon yang salah. Makanya hadapi kesulitan, miliki respon yang benar. Apa respon yang benar? Bersyukur sama Tuhan. Sebab ada kuasa bersyukur, ada mujizat dalam bersyukur. Sayang sekali kalau beberapa di antara kita orang Kristen, bahkan banyak orang Kristen barangkali yang menganggap bersungut-sungut itu wajar lah Pak. Zaman sekarang ngomel, bersungut-sungut itu normal lah, manusiawi lah. Itu kan menurut Anda, Alkitab tidak pernah katakan. Firman Allah tidak pernah ajarkan. Bahkan Tuhan tidak pernah berkata satu kata kalimat pun mengatakan bersungut-sungut itu manusiawi. Wajarlah orang manusia ngomel umatku. Tidak ada. Persungutan mendatangkan hukuman. Kita suka berkata biasa. Saya pernah ajarkan pada hari Minggu perjamuan kudus sama saudara. Bersungut-sungut itu ternyata tanpa kita sadar mengundang namanya roh maut, malaikat maut. Ada masih ingat itu? Jemaat yang di GSPD Jombang. Coba saya tunjukkan ayatnya. Kalau ada di antara Anda berpikir bahwa bersungut-sungut itu wajar, normal. Ada salah. Saya tunjukkan ayatnya. Memang sudah serem ini ayat, tapi saya baca saja 1 Korintus 10 ayat 10 ya. Atau bolehkah kita sama-sama baca ayat ini sebagai ingat-ingatan buat kita, warning keras buat kita. Stop protes, stop ngomel.
berserah penuh, sepenuh hati ikut Tuhan. Ini penting. Sama-sama kita baca 1 Korintus 10 ayat 10, 1, 2, dan 3. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Dan janganlah bersungut-sungut, kata larangan, verboden buat kita. Orang Kristen, orang cinta Tuhan, orang yang percaya sepenuh hati sama Tuhan. Kalau kita mengaku diri kita, saya percaya Yesus, dilarang bersungut-sungut. Janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa dari mereka bangsa Israel di padang gurun Paran. Ini kisahnya kan seperti itu. Sehingga mereka karena persungutannya dibinasakan oleh malaikat maut di padang gurun itu. Jadi tanpa sadar, saya ulang sekali lagi, persungutan kita tanpa sadar mengundang roh ini mengintimidasi datang dalam hidup kita yang namanya malaikat maut, roh maut itu. Saya pernah cerita barangkali sama jemaat yang di Jombang ya. Saya pernah ngalami beberapa puluh tahun yang lalu, Tuhan izinkan saya melihat yang gambar seperti ini. Iya, itu puluhan tahun ya, ketika papi saya lagi sakit, jantungnya bengkak, dirawat di rumah sakit di Surabaya. Nah, kebetulan juga jemaatnya papi yang dilayani di daerah Gudo, yang sekarang digembalakan sama mami saya, itu ada jemaatnya yang kritis, katanya mau meninggal. Udah kritis. Padahal saya langsung, saya kan ikut menjaga papi kan. Jadi saya dari Surabaya langsung saya ke Pari. Jemaatnya papi dirawat di rumah sakit Pari. Itu mungkin jam 1 pagi saya datang, saudara ya. Nyampe di sana kurang lebih jam 1 pagi dini hari. Ya. Dan saya masuk pada waktu itu, yang jaga udah pada di luar. Ketika saya masuk ke situ, ketika saya mau berdoa, tiba-tiba nyelonong. Saya lihat, Tuhan izinkan saya melihat seperti ini. Ada orang tinggi besar pakai jubah hitam, wajahnya gak kelihatan. Persis bahwa tongkat ini ada kayak celurit di atasnya begitu. Yang bengkok begitu. Saya langsung ingat, seperti Tuhan dikasih hikmat. Ini roh maut. Ada beberapa orang yang bergumul dengan penyakit mau mati mengatakan di ruang ICU itu ada roh maut Pak Pendeta. Banyak orang berkata seperti itu. Dan saya Tuhan izinkan melihat. Dan saya tidak inginlah melihat seperti itu. Karena bagi saya begini, seindah-indahnya setan, serem gitu ya. Secantik-cantiknya setan, serem. Jadi saya gak pernah mau seperti itu. Sekali itu Tuhan izinkan saya melihat. Dan gak mau lagi lah yang model begitu. Kadang-kadang ada orang seneng ya lihat setan itu. Saya gak mau lah gitu. Karena secantik-cantiknya, serem lah lihat setan. Ada jemaat juga cerita sama saya. Jemaat itu pun sudah lama ya. Saya minta disuruh mendoakan di rumahnya, ada apa Bu? Ibu ini cerita, tadi malam Om saya melihat waktu saya kencing malam bangun, di kursi itu ada sebuah meja duduk yang seperti ini. Jubah hitam tidak kelihatan wajahnya besar, dia tidak ngomong bawa tongkat sama kayu yang seperti itu, tapi seperti itu. Dengar saudara ya, dari kesaksian jemaat yang cerita kepada saya doakan. Ingat ya, kalau Anda suka bersungut-sungut, jangan-jangan tanpa Anda sadari, Anda mengundang roh ini datang di rumah saudara. Saya jadi ingat peristiwa-peristiwa yang jemaat saksikan, yang saya lihat, itu dari ayat ini saudara ya. Ternyata persungutan itu mendatangkan malaikat maut. Saya mau tunjukkan supaya waktunya cukup ya. 1 Korintus pasal 10 ayat 10 yang dikatakan, mereka bersungut-sungut dan tanpa sadar mengundang mendatangkan malaikat maut. Kisah ini sesungguhnya sejatinya ceritanya dalam Bilangan 16 ayat 1 sampai 32. Di mana diceritakan ada orang kelompok namanya Korah, Datan, Abiram bersama dengan kelompok 250 orang itu berontak sama Musa. Ngomel, protes keras sama Musa. Apa yang terjadi? Datang gempa yang besar kira-kira seperti itu. Terbelah itu tanah, Korah, Datan, Abiram dengan 250 orang bersama dengan harta milik mereka itu ditelan sama bumi. Saya bisa gak minta tolong multimedia? Bilangan 16, coba tunjukkan saya ayat 30, 31, 32. Mulai ayat 30 bilangan 16. Maksud saya begini, saya gak sempat catat ayatnya supaya jelas pengertiannya.
ini ayatnya ya 30. Tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi. Ini belum pernah terjadi, tanah menganga waktu itu. Dan tanah mengangakan mulutnya dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka, harta benda mereka, sehingga mereka hidup turun ke dunia orang mati. Ya, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang itu telah menista Tuhan. Ingat, menista Tuhan dalam bentuk bersungut-sungut, itu menista nama Tuhan. Terus 31. Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, protes keras, pemberontakan, persungkutan, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka, menganga. Apa yang terjadi 32? Perhatikan, ini warning buat kita. Dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya. Perhatikan kata ini, dan dengan semua orang yang ada pada Korah, dan dengan segala harta milik mereka. Gara-gara apa? Persungkutan, maut yang terjadi. Sampai harta milik mereka ditelan bumi, bles ambles. Apa sih yang mau saya coba tunjukkan sama saudara? Jangan-jangan kita ngalami seperti ini. Bukan cuma penundaan, delay saja jawaban doa. Ada proyek di depan mata, Kanaan sudah tinggal hitungan hari di depan mata. Proyek besar, job besar, kerjaan besar, keuntungan besar, rezeki besar, udah di depan mata, tinggal berapa persen. Tahu-tahu ditelan bumi, amblas lenyap. Selalu begitu. Ada berkat, lenyap lagi. Ada berkat di depan mata, oh saya dapat, kita harapkan dapat, hilang juga lenyap. Kenapa? Respon Anda salah, jangan-jangan tukang protes. Tidak terimaan sama Tuhan. Cobalah pagi ini belajar dari orang yang bisa sepenuh hati ikut Tuhan. Siapa kita? Kita cuma ciptaan, Dia pencipta kita. Dia yang berhak menentukan apapun yang kita alami. Kalau memang Tuhan sedang bawa kita sebelum masuk tanah Kanaan, rencana yang indah diizinkan lewat posisi pada gurun paran, ya terimalah dengan sepenuh hati. Kan saya udah sampaikan kemarin sama saudara, ikut Tuhan itu perjalanan iman kita itu suka duka. Nggak ada ceritanya selalu yang namanya suka kita alami. Pasti ada suka, pasti ada duka. Ada salib, pasti ada mahkota. Ada air mata, ada tertawa, sukacita diberikan oleh Tuhan. Itu ikut Tuhan. Ada suka dukanya. Kadang kita mengalami kemenangan, kadang kita dibawa ke tempat namanya padang gurun paran. Ayo, pagi ini kalau ngalami kadang gurun paran, jangan protes. Saya tambah beberapa ayat ya, masih ada waktu. Yakobus 5 ayat 9. Ya saya baca. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut, ngomel, protes dan saling mempersalahkan. Gara-gara kamu sih Pak, keputusan salah. Nggak usah. Seringkali menyalahkan kan, supaya kamu jangan dihukum. Ingat, protes kita, persungkutan kita, saling menyalahkan suami, istri, orang tua sama anak. Kamu sih yang salah, gak bisa kamu dong salah. Itu termasuk persungkutan ternyata. Gak terima dengan kejadian, cari kambing hitam, lu yang salah, gua yang benar. Itu mendatangkan hukuman. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Kepanjangan saya terangkan. Bersungut-sungut, saya terus saja lanjut ya, saya tembak tak gitu aja ya. Nah bersungut-sungut ternyata saya temukan dalam bahasa Ibraninya disalin dengan kata lun. Lun itu artinya tetap tinggal di dalam kegelapan. Pantesan kerja apapun gagal. Kerja apapun untung di depan lenyap lagi. Karena orang yang bersungut-sungut dia dalam posisi kegelapan. Tidak ada terang Tuhan, tidak ada hikmat Tuhan. Tidak ada penyertaan kehadiran hikmat Tuhan dalam hidupnya. Kan saya katakan hari Minggu kemarin sama saudara. Dunia kerja hari ini harus pinter katanya. Tapi orang pinter kalah sama orang licik. Orang licik kalah sama orang lihai. Lihai campuran pinter sama licik. Tapi orang lihai, orang licik, orang pinter itu kalahnya sama orang yang disertai Tuhan. Hidup dalam penyertaan Tuhan. Tuhan campur tangan dalam hidup kita. Makanya kalau ada mau Tuhan terlibat, stop protes. Stop bersungut-sungut. Karena bersungut membuat kita tetap hidup dalam kegelapan. Tidak ada Tuhan dalam hidup kita. Terang Tuhan tidak ada. Terakhir mungkin saudara ya.
Kenapa kita harus mengucap syukur? Anda lihat, mengucap syukur adalah kehendak Allah buat kita. Ini ayatnya. Mengucap syukurlah dalam segala hal. 1 Tesalonika 5:18. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kenapa kita mengucap syukur? Tidak boleh protes bersungut-sungut. Karena ketika kita mengucap syukur, posisi kita dalam kehendak Allah. Orang yang mengucap syukur, dia itu ada pada sentralnya kehendak Allah. Kalau Anda hidup dalam kehendak Allah, masa Tuhan diam, tidak campur tangan? Pasti Tuhan campur tangan. Anda berada pada sentral kehendak Allah loh. Oh, Tuhan pasti tolong saudara. Kalau saya boleh tambahkan 1-2 menit, mengucap syukur dari kata Eukaristio atau Eukaristo. Artinya sebuah kesadaran akan kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jadi penggerak kita bisa mengucap syukur, tidak ngomel, tidak protes. Penggeraknya apa? Dinamonya. Penggeraknya kita sadar Tuhan baik kok buat saya. Anda gak bisa hitung kebaikan Tuhan. Dalam setiap kesulitan yang paling buruk, di dalamnya pasti ada kebaikan Tuhan. Nah, kesadaran akan kebaikan Tuhan, ini menggerakkan kita bersyukur. Aku percaya Tuhan memang aku dalam kesulitan, tapi aku yakin Tuhan pasti tolong aku. Pasti Tuhan kasih jalan keluar. Engkau luar biasa, jangan ngomel. Kesadaran akan kebaikan Tuhan. Yang terakhir, betul-betul terakhir. Mengucap syukur itu artinya adalah menang. Eukaristo itu artinya menang. Jadi ketika Anda mengucap syukur, bukan saja ada pada sentral kehendak Allah, Anda bukan saja sadar Tuhan itu baik. Tapi yang ketiga ini penting, mengucap syukur Anda itu sedang memposisikan dirimu dalam kemenangan. Anda menang gitu. Makanya putuskan kita mau mengucap syukur sama Tuhan. Ada satu ayat, kalau saya mau tutup boleh saya tambah satu ayat, Yesaya 12 ayat 1. Orang ini ngomong sama Tuhan Yesaya. Dan waktu itu engkau akan berkata, aku mau mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Aku mau mengucap syukur. Kata aku mau berarti keputusan. Kalau Anda tidak memutuskan mengucap syukur dalam situasi apapun kita hadapi, Anda akan selalu menemukan banyak alasan untuk ngomel, untuk protes, untuk bersungut-sungut. Selalu ketemu alasan untuk berontak sama Tuhan. Makanya keputusan kita mau hadapi padang gurun paran, hadapi kesulitan, hadapi doa belum dijawab. Putuskan aku tetap bersyukur pada Tuhan. Aku tetap Eukaristo dengan Tuhan. Karena posisi kita pasti menang. Ada kalau mengucap syukur tidak mungkin kalah. Pasti Tuhan berikan kemenangan. Karena posisimu pada sentral kehendak Tuhan. Saya berdoa Anda bisa lakukan firman Allah ini. Stop protes. Diberkati mengucap syukur. Belum berkatnya datang pun mengucap syukur. Anda akan lihat jamahan, lawatan, pertolongan, jawaban doa. Pasti dinyatakan oleh Tuhan dalam hidup saudara. Mari sama-sama kita berdoa saudara ya.